Ada anak kecil nyamperin saya sambil telanjang dada, pakai celana pendek, dan di kalungnya ada ketapel. Anak kecil itu ternyata gagu. Dia meminta sesuatu dan menunjuk. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama mahasiswa siluman yang kembali hadir dengan cerita-cerita para pendaki. Di video kali ini, kita akan menceritakan kisah pengalaman pendaki bernama Hero Survival ketika mendaki Gunung Merapi pada tahun 1992, di mana di pendakian tersebut, dia mendaki bersama temannya bernama Dion yang sempat diculik oleh penunggu Gunung Merapi karena suatu alasan dan hilang beberapa saat. Sampai saat ditemukan, Dion tidak bisa bicara dan bertingkah aneh, sehingga dianggap gila dan dimasukkan rumah sakit jiwa oleh keluarganya. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Hero Survival, asal Jakarta. Saat ini umur saya 47 tahun. Saya generasi Mapala, zaman old, era tahun 90-an. Saya mulai aktif mendaki gunung lagi di tahun 2019 sampai saat ini. Setelah 20 tahunan absen dalam kegiatan petualangan, di sini saya akan menceritakan kejadian mistis, nyata, dan sulit diterima oleh akal manusia dalam pendakian saya waktu itu ke Gunung Merapi, Jawa Tengah di tahun 1992. Di kejadian tersebut, teman saya sampai depresi berat, bahkan sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Di cerita saya ini, tokoh sentralnya adalah teman saya yang bernama Dion. Saya mendaki Gunung Merapi di tahun 1992 via Kaliurang bersama 3 orang teman, yaitu Dion, Kamal, dan Andri. Waktu itu, saya masih kuliah tahun kedua dan belum masuk Mapala. Pendakian itu dilakukan saat liburan semester kuliah. Waktu saya mendaki, bebarengan dari pendaki Jogja dan Boyolali. Pendakian ini memang dibayarin oleh teman saya yang bernama Dion, karena dia memang anak orang kaya, anak pejabat, tapi suka mendaki gunung. Dion itu teman saya dari SMP, SMA dan kuliahnya dia di Amerika. Dan saat waktu itu baru pertama kali saya mendaki Gunung Merapi. Peralatan pendakian saya, Kamal dan Andri, hanya ala kadarnya dan merek lokal, yaitu Alpina. Hanya Dion saja yang mempunyai keril merek Karimor dan punya kompor gas. Waktu itu belum ada Ranger dan adanya Kuncen, yaitu Mbah Marijan. Di base camp, kami mempersiapkan segala kebutuhan logistik untuk pendakian nantinya. Kita ramah tamah dengan Sang Kuncen, tapi mata Sang Kuncen melihat saya dengan pandangan sangat tajam, seolah-olah menerawang. Dan tiba-tiba Sang Kuncen bersikap menghormat kepada saya. Saya sendiri kaget, kayak mau sungkem. Saya tidak mengerti bahasa Jawa. Kata teman saya masih ada keturunan dari terah kerajaan, kata Mbak Marijan. Saya diam saja dan merangkul Sang Kuncen agar tidak menghormat kepada saya. Gak enak dilihat sama orang-orang, karena saya orang biasa saja. Yang jadi perhatian dari semua pendaki, Kuncen dan saya, adalah si Dion ini. Dia mengalungi sebuah ketapel besi. Memang saya tahu kalau Dion itu hobinya berburu dan jago memasak selama di Amerika sana. Pikir saya, buat apa nih anak bawa ketapel untuk mendaki gunung? Sang Kuncen mengatakan lebih baik mendaki pagi hari, jangan malam ini. Tapi si Dion bersikeras, kenapa nggak naik malam ini aja? Kan kita nyampe, pasti dapat sunrise. Gunungnya nggak seberapa tinggi ini. Memang
Sedikit sombong anak ini, karena anak pejabat. Tapi dia baik dengan teman-teman dan tidak pelit. Setelah saya bujuk, akhirnya Dion mau menuruti saran saya untuk mengikuti anjuran Sang Kuncen untuk mendaki di pagi hari. Malam itu kita istirahat di base camp dan tidur nyenyak. Pagi hari, waktu itu hari Rabu. Setelah kita sarapan jam 7 sampai jam 8, kita mulai mendaki. Pos demi pos kita lewati, mulai dari medan landai sampai yang medan terjal. Vegetasi hutan waktu itu masih rapat, mulai dari berpasir dan berbatu. Dalam perjalanan, diselingi dengan istirahat dan merokok serta minum. Pendakian kita waktu itu santai sekali dan tidak dikejar waktu. Namun pas kita jalan, kok kayaknya jalan rekan-rekan pada cepet semua sih. Singkat cerita, kita sampai di Pasar Bubrah jam 1 atau jam 2 siang. Kita mendirikan tenda dan mulai masak-masak serta ngopi dan diselingi obrolan santai dengan para pendaki sembari ngobrol dan merokok. Nah, si Dion ini pingin banget naik ke puncak Garuda Gunung Merapi karena pingin dapat foto sunset di sore hari itu. Dia mengatakan, ayolah kita muncak, paling cuma sejaman doang, udah kelihatan tuh puncak Merapinya dari sini. Namun ada pendaki yang baru turun puncak mengatakan bahwa jangan muncak karena kawah Merapi sedang mengeluarkan uap beracun. Akhirnya si Dion diem saja sembari memainkan ketapel besinya. Si Dion ini begitu lihat Pasar Bubrah dan lapangan luas, dia mengatakan, wah enak nih lapangan luas, kita bisa main bola di sini. Sembari ambil batu gunung dan ditendang-tendang. Saya bilang, jangan sembarangan di gunung ini. Dia malah marah ke saya. Apaan sih lo? Percaya banget sama mistis? Di Amerika, gue naik gunung gak ada serem-seremnya. Saya bilang, terserah lu deh, kan lu bosnya. Si Dion waktu itu duduk di salah satu batu besar. Tiba-tiba ada seorang pendaki yang bisa melihat batu indigo. Ada beberapa sosok yang duduk dan berdiri di batu tersebut. Tapi si Dion tidak mengindahkannya. Dia duduk dengan santai di batu besar itu, sembari merokok, minum kopi, dan memainkan ketapel, sembari nyelepet-lepet dengan batu ke arah mana saja. Tentunya, ini sangat berbahaya sekali, karena saya dan teman-teman takut nanti batu itu kena pendaki lain yang sedang melintas, atau kena tenda pendaki lain yang ada di pos Pasar Bubrah. Nah, tiba-tiba Dion terjatuh, seolah-olah ada yang jorokin dia, padahal posisi kita jauh dari dia. Dia marah-marah, lo yang jorokin gue ya? Sambil menyumpah pakai bahasa kebun binatang. Sontak kita semua keheranan dan menggelengkan kepala atas sikap sombongnya itu. Maghrib pun tiba, kita sholat maghrib, tapi si Dion malah asik memainkan ketapelnya. Setelah sholat maghrib, kita ngobrol ngalor ngidul dan ketawa-ketawa cerita zaman dulu. Sembari makan malam yang enak, disertai kopi yang sangat enak, seperti omelet, rendang, dan lain-lain. Pokoknya logistik kita komplit dan air cukup. Kita ngobrol-ngobrol sampai jam 10 atau jam 11 malam. Lalu mata mulai mengantuk. Setelah pendakian yang melelahkan dari pagi sampai siang dengan agak jalan cepat. Gak lama kemudian, tiba-tiba angin berembus sangat kencang, tapi tidak hujan. Saya dan teman-teman kaget melihat fenomena angin kencang di malam hari. Tapi yang saya bingung, ternyata Dion tidak tidur. Saya tanya, kenapa gak tidur bos? Dia bilang, gue gak bisa tidur kalau belum ada binatang yang kena selepetan gua. Begitu katanya. Astagfirullah, begitu saya ucapkan bersama teman-teman. Dengar dia berkata begitu, banyak pendaki yang melihat tingkah laku tengilnya si Dion. Mereka mengatakan, Mas, temennya itu belagu amat sih. Kalau ngomong bahasanya Inggris mulu. Tapi ada juga pendaki cewek yang suka sama Dion karena sosoknya tinggi dan ganteng, serta rambut gondrong sebahu, mirip dengan artis Bucek Deep. Akhirnya Dion tidur juga. Gak lama kemudian, dalam tidurnya, dia mengigau dan mencekik lehernya sendiri. Dia teriak-teriak minta ampun, dan di sela-sela suara dia, ada suara yang amat keras dan lantang. Ngale, kamu kurang ajar di sini.
Saya mau anak ini tinggal di sini sama saya untuk menerima hukuman atas perbuatannya. Semua pendaki pada berdatangan ke tenda kita. Kita ramai-ramai untuk melepaskan cekikan lehernya, tapi tidak bisa. Akhirnya ada pendaki lawas, namanya Mas Gatot, yang bisa melepaskan cekikan di lehernya Dion dengan membaca doa-doa. Dan jidatnya Dion ditempelkan batu, entah batu apa namanya. Akhirnya gak lama kemudian, Dion tersadar dari kesurupannya setelah diminumkan air putih yang sudah didoakan oleh Mas Gatot. Gak lama kemudian, si Dion siuman. Badannya keringetan, padahal cuaca saat itu lagi dingin-dinginnya dan dikerubunin orang banyak. Dia bingung, apa yang terjadi pada dirinya, kenapa banyak orang-orang berkerumun di tendanya. Bukannya bilang terima kasih, tadi ditolongin karena kesurupan, malah dia marah-marah. Mana mungkin kesurupan, gue lagi tidur. Lo pada kebanyakan nonton film horor sih. Udah sana bubar, gue jadi gerah dan keringetan nih. Kebanyakan orang di sini. Kamal dan Andri sempat ngobrol sebentar di luar tenda untuk evaluasi masalah kelakuan si Dion ini. Saya dan teman-teman merasa malu atas perbuatannya di areal Pasar Bubra. Tapi mau bagaimana lagi? Biar bagaimanapun, dia yang membiayai perjalanan kita saat ini. Pas saya lihat ke dalam tenda, si Dion tertidur dengan pulas, bahkan sampai ngorok. Mungkin dia capek banget. Setelah merokok satu batang, saya mencoba untuk tidur. Pas saya mau benar-benar tertidur, kira-kira jam 1-an, tiba-tiba ada suara gamelan. Sontak saya dan Andri terbangun dan keluar tenda. Saya dan Andri melihat rombongan pasukan berkuda muncul dari arah pohon besar di bawah pinggiran Pasar Bubra. Pakaiannya zaman kerajaan zaman dulu, yang barisan depan pemimpinnya memegang tombak di tangan kanan, sembari tangan kirinya menunjuk ke arah saya dan Andri. Entah apa yang diucapkan, saya tidak mengerti. Dan kenapa saya bisa melihat? Setahu saya, dulu saya bisa melihat, tapi mata batin saya sudah ditutup oleh orang pintar. Saya hanya bisa menunduk, sembari tangan memohon ampun, minta maaf di atas kepala. Rombongan pasukan berkuda itu banyak sekali, kayaknya ratusan orang. Ada yang membawa napan isi kembang, sembari tabur bunga di perjalanan. Ada juga yang bawa dupa. Saya merinding melihat kejadian itu dan keringetan dingin, sembari berdoa dalam hati, mohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada seluruh penghuni Gunung Merapi atas kelakuan teman saya. Tidak lama setelah rombongan berkuda itu melewati tenda kita, gak lama kemudian, si Dion kesurupan lagi. Kali ini, tingkahnya seperti orang diborgol tangannya ke belakang. Tiba-tiba, lari keluar tenda sembari teriak-teriak. Ampun, ampun, ampun Nyai, ampun Eyang. Gak lama kemudian, Mas Gatot keluar dari tenda dan mengejar si Dion dan berhasil ditangkapnya sampai berguling-gulingan di tanah. Energi kita benar-benar habis malam itu karena mengurusi Dion kesurupan. Si Dion akhirnya bisa disadarkan oleh Mas Gatot. Kejadian itu sampai 1 jaman lamanya. Mas Gatot menenangkan Dion sampai setengah jaman. Dibantu kita juga berdoa ayat yang kita hafal. Singkat cerita, setelah kejadian itu, saya dan teman-teman gak enak dengan Mas Gatot karena sudah membantu dan merepotkan beliau. Karena beliau sedang bawa rombongan pendaki juga. Akhirnya kita istirahat dan tertidur lelap sekitar jam 3 pagi. Hari Kamis, kita bangun jam 9 pagi. Otomatis kita tidak dapat sunrise karena bangun kesiangan. Gak lama kemudian, kita sarapan dan siap-siap muncak ke puncak Garuda. Akhirnya kita sampai di puncak Garuda yang runcing itu, kira-kira jam 11-an. Puncak Merapi sangatlah indah. Nampak gunung merbabu, Sindoro dan Sumbing. Begitu indahnya terlihat sangat jelas di siang itu. Dion sangat senang bisa mencapai puncak Garuda Merapi. Tak lupa, kita foto-foto dan makan-makan, serta ngerokok di atas puncak kurang lebih setengah jaman. Jam 1-an, kita turun ke Pasar Bubra, istirahat sebentar, dan beberes peralatan tenda dan lain-lain. Mas Gatot udah beberes dan bersiap turun bawa rombongannya. Dia berpesan, kalau turun, konsentrasi, dan tetap jalan terus, jangan hiraukan panggilan suara apapun. Saat kita turun gunung,
Hanya rombongan saya yang terakhir. Yang lainnya sudah pada turun. Setelah kita beberes, kita turun kira-kira jam 2 siang dari Pasar Bubrah. Nah, selama kita turun ini, si Dion memainkan ketapelnya dan menyelepet-nyelepet burung di hutan. Dion tertawa-tawa begitu menyelepet binatang-binatang di hutan itu. Sampai akhirnya kita masuk kawasan hutan patuk Kalapalap. Sepanjang perjalanan turun, Dion menyelepet-nyelepet dengan ketapelnya dan akhirnya mengenai sasaran dan burung itu jatuh. Saya marah atas kelakuan si Dion itu. Saya bilang, lo cari burung itu. Kalau burung itu mati, lo harus makan dagingnya. Nggak boleh dibiarkan menggeletak di hutan begitu saja. Saya, Kamal, dan Andri mencari di mana burung itu jatuh, tapi tidak ketemu selama beberapa jam. Dan akhirnya menyadari, ternyata kita sudah keluar dari jalur turun pendakian. Dan hari sudah sore, sekitar jam 5-an. Akhirnya kita mendirikan tenda. Nggak mungkin turun malam itu, karena kabut sangat tebal. Saya dan teman-teman merinding saat mendirikan tenda di hutan patuk Kalapalap itu. Bukan karena mistisnya hutan itu, melainkan tingkah lakunya si Dion. Nggak bisa kita kontrol. Sempat kita berdebat sengit karena kelakuan si Dion itu. Di sekeliling tenda kita, pohon besar semua. Saya hanya berdoa dalam hati agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan malam dan ngopi-ngopi sembari evaluasi kenapa kita bisa keluar dari jalur itu. Akhirnya perdebatan kita ganti topik pembicaraan yang ringan-ringan saja seputar pendakian mana aja yang sudah kita lalui. Si Dion tetap dengan kesombongannya sembari cerita-cerita pengalaman dia berburu waktu di Amerika. Suasana malam itu mencekam, tapi akhirnya kita menyalakan api unggun dari ranting-ranting kayu yang sudah patah. Saya melihat penampakan sosok orang berjubah tinggi besar di balik pohon besar. Tapi saya diam saja sembari merokok dan minum kopi. Tidak lama kemudian, kita tertidur. Di tengah malam, tenda kita ada yang menggaruk-garuk. Mungkin binatang buas, tapi tidak ada suaranya. Dion tertidur di ujung tenda. Andri sebelah Dion, dan Kamal tidur di luar tenda dengan sleeping bag-nya. Saya tertidur di depan pintu tenda. Gak lama kemudian, ada kelihatan tangan besar dengan kuku yang sangat panjang sekali. Dan tiba-tiba, Dion ditarik oleh sosok makhluk tinggi besar itu dan diseret keluar tenda. Andri berteriak, tapi tidak bisa menggapai badan si Dion yang ditarik oleh makhluk besar tinggi itu. Dia ditarik ke dalam tengah hutan, di balik pohon-pohon besar itu. Gak lama kemudian, saya, Kamal, dan Andri keluar tenda dan mencari Dion sambil berteriak-teriak memanggil namanya. Setelah beberapa jam tidak ada hasil, kita balik ke tenda dengan nafas terengah-engah dan keringetan. Saya bilang, celaka kalau sampai Dion gak bisa ditemukan. Apa yang mesti kita katakan pada orang tuanya? Bisa-bisa kita ditahan sama polisi. Kami semua diam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Fisik sudah terkuras habis. Kamal berkata, kita istirahat saja dulu. Kita lanjutkan pencarian Dion dan turun ke base camp untuk melaporkan kejadian ini. Lama kita terdiam sambil merokok kepunyaan Dion. Waktu itu, dia bawa rokok yang banyak sekali. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari saya dan teman-teman. Akhirnya Kamal dan Andri tidur masuk dalam tenda duluan dan mereka tertidur. Saya menggumam dalam hati, ya Allah, cobaan apa lagi yang saya alami dengan teman-teman saya? Saya meminta maaf kepada Karuhan yang ada di gunung ini. Tiba-tiba ada anak kecil nyamperin saya sambil telanjang dada, pakai celana pendek, dan di kalungnya ada ketapel. Anak kecil itu ternyata gagu. Dia meminta sesuatu dan menunjuk. Saya kasih makanan, tapi tidak mau. Gak lama kemudian, Andri bangun dan kaget juga melihat saya ngobrol dengan anak kecil itu. Anak kecil itu seperti mengajak saya dan Andri mengikutinya ke dalam hutan. Dia nunjuk-nunjuk ke arah bawah lembahan. Begitu saya senter dan nengok lagi anak kecil itu, sudah gak ada. Otomatis kita lari menuju ke arah tenda. Andri pun melanjutkan tidurnya. Pas saat saya mau tidur, tiba-tiba saya kebelat pengen kencing. Begitu saya lihat arah pandangan saya ke atas, saya melihat orang tua bercamping memandangi saya. Sontak saya langsung terjatuh saking kagetnya dan merinding ketakutan. Tiba-tiba orang tua bercamping itu
turun dari atas pohon yang tinggi, seperti melayang, dan tidak bersuara pas kakinya menginjak tanah. Pas di muka saya, ternyata orang tua itu bertubuh tinggi besar dan kekar. Ada jenggotnya, tapi sorot matanya teduh dan tersenyum kepada saya yang masih ketakutan kala itu. Saya berteriak-teriak membangunkan kedua teman saya, tapi orang tua tersebut mengatakan, "Sudah, tidak usah membangunkan teman kamu. Kamu tidak perlu takut sama saya." "Nyuwun sewu, Bapak siapa ya?" Orang tua tersebut tersenyum dan menjawab, "Kamu tidak perlu tahu nama saya. Saya datang ke sini karena diutus oleh leluhur Denmas untuk menolong Denmas dan teman Denmas yang dibawa oleh penghuni hutan patuk alap-alap. Mari ikut saya." Saya mengikuti langkah orang tua bercamping itu. Tidak lama, saya melihat sebuah perkampungan yang dimana tengah-tengahnya ada sebuah keramaian, seperti orang-orang berkerumun mengelilingi api unggun. Di situ saya melihat Dion terikat di sebuah pohon dan dicambuk oleh seorang wanita berpakaian seperti orang kerajaan zaman dulu. Saya berpikir, mungkin saya halusinasi atau bermimpi. Sontak saya lari dan berteriak, "Tolong jangan cambuk teman saya!" Saya menghampiri Dion yang terikat di pohon tersebut. Tapi entah kenapa, ada energi yang sangat besar yang membuat saya terpental dan tidak bisa mendekati si Dion. Saya kembali lagi dan ingin membuka ikatan tali dengan pisau saya. Tapi pisau tidak sanggup memotong tali tersebut. Saya bertanya kepada orang tua bercamping itu, "Kenapa teman saya disiksa seperti itu, Mbah?" Orang tua bercamping itu mengatakan, "Teman kamu itu sombong, berbuat kurang ajar, dan menyakiti hewan-hewan yang ada. Karena semua hewan-hewan di sini, peliharaannya Nyai Gadung Melati." Saya lihat Dion berteriak-teriak dan meminta tolong ketika cambuk itu mengenai badannya. Saya memohon kepada orang tua bercamping itu untuk membebaskan si Dion. Dan memohon-mohon sembari mau sungkem ke Mbah bercamping itu. Mbah bercamping itu seketika marah kepada saya. "Kenapa kamu peduli dengan teman kamu yang sombong itu? Sedangkan dia tidak peduli dengan kamu. Biarin teman kamu ini menerima hukuman dari tempat ini. Kalau Denmas bukan keturunan dari Eyang, saya tidak akan menolong Denmas di sini. Tapi saya tetap memohon dan meminta maaf untuk membebaskan si Dion." Akhirnya, Mbak bercamping meluluskan permintaan saya dengan menghampiri putri yang sedang mencambuk si Dion. Lalu terjadi perdebatan yang cukup sengit antara si Mbak bercamping dan si putri pemegang cambuk. Akhirnya putri tersebut membebaskan si Dion. Saya mengucapkan terima kasih kepada sang putri dan Mbak bercamping. Saya memapa si Dion yang sudah kesakitan dan minta tolong dan minta maaf. Dion lalu memeluk saya dan menangis. Lalu saya mengatakan, Udah, sudah selamat lo sekarang." Sayup-sayup saya mendengar suara azan subuh dari kejauhan. Begitu saya ke belakang, perkampungan yang ramai tadi tiba-tiba tidak ada. Ternyata setelah saya melihat sekeliling, saya berada di lembahan jurang, kira-kira dalamnya 50 meteran. Saya teriak-teriak memanggil kedua teman saya, Chandri dan Kamal, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya saya teringat ada peluit yang dikalungkan di leher saya. Saya tiup peluit, tanda bahaya sekenceng-kencengnya. Tidak lama kemudian, ada suara dari Kamal dan Andri. Akhirnya mereka berdua turun dan menolong saya dan Dion. Lalu sampailah kita di tenda. Dion kita masukkan dalam tenda dan diberi minuman hangat oleh Andri. Dion tertidur pulas. Saya tidak bisa berkata apa-apa karena badan saya capek sekali. Makan saja, saya tidak berselera. Yang ada hanya ingin minum dan merokok saja. Kita istirahat beberapa jam. Gak lama kemudian, kita terbangun karena si Dion teriak-teriak, tapi bukan kesurupan. Tapi dia gak ada suaranya, alias gagu. Kamal dan Andri bingung melihat perubahan pada Dion, tiba-tiba gagu. Akhirnya kita turun setelah membereskan semua peralatan kita. Di tengah perjalanan turun, kita bertemu pendaki. Pendaki tersebut mengatakan, "Mas, kemarin yang terakhir turun ya?" Saya jawab iya. "Dicariin sama Mas Gatot, kok gak nyampe-nyampe?" Saya bilang aja, nyasar dan bermalam lagi di hutan. Singkat cerita, saya sampai di base camp kira-kira jam 9 atau jam 10 pagi. Sang kuncen melihat keadaan si Dion langsung tertunduk lemas. Dia menanyakan kenapa bisa begini. Saya pun menceritakan kejadian yang terjadi pada Dion. Sementara Dion makan dengan lahap di base camp.
Tiba-tiba, dia berteriak ketika melihat rombongan anak kecil bawa ketapel dan nunjuk-nunjuk dengan muka ekspresi ketakutan dan tangan menggigil. Padahal cuaca sedang menjelang siang, tapi bukannya hipotermia maupun kerasukan. Dion hanya bisa menyebutkan nama kita saja. Yang lain tidak ada suaranya, alias gagu. Akhirnya kita memutuskan pulang Jakarta hari itu juga, di hari Jumat. Kita naik kereta api, tiba di Jakarta, dan pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Gak selang beberapa hari, kita dipanggil oleh orang tuanya Dion. Kenapa Dion tidak bisa berbicara? Saya ceritakan kejadian yang selama di pendakian tersebut, mulai dari awal sampai akhir. Orang tuanya tidak percaya. Akhirnya, saya dan teman-teman pulang ke rumah. Lama tidak terdengar kabar Cidion. Sampai akhirnya saya mendengar Cidion dirawat di rumah sakit jiwa karena anaknya jadi gila. Saya dan teman-teman mendatangi rumah sakit jiwa tersebut dan menemui Cidion. Ada yang aneh, ketika Cidion buka bajunya, minta digarukin punggungnya yang gatal. Saya melihat punggungnya penuh dengan baretan, kayak seperti dicakar dan beset-beset. Saya ngobrol-ngobrol dengan keluarganya Dion. Ternyata selama ini keluarga si Dion telah berobat ke beberapa orang pintar, tapi Dion tak kunjung sembuh dari penyakit gangguannya. Sampai akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa di Jakarta. Akhirnya saya menemukan akal bagaimana caranya bisa menghubungi Mas Gatot yang waktu itu bisa mengobati si Dion pas dia kerasukan. Nah kebetulan saya dapat nomor teleponnya Mas Gatot dan saya menceritakan bekas cambukan di punggungnya Dion. Tapi Mas Gatot mengatakan tidak bisa menjawab sekarang, mungkin besok atau lusa. Akhirnya Mas Gatot menghubungi saya dan mengatakan kalau bisa tiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali adakan selamatan di rumahnya Dion. Undang anak yatim sampai 40 orang. Setelah pengajian, Mas Gatot mengatakan saya harus mengecek punggungnya Dion. Kalau beset di punggungnya hilang satu persatu. Mudah-mudahan Dion bisa normal seperti sedia kala. Proses kesembuhan Dion hampir setahun lamanya. Selama proses penyembuhan itu, Dion juga dibantu oleh omnya dengan metode pengobatan air kelapa muda. Setelah bekas cambukan di punggungnya menghilang, Dion sudah berbicara normal kembali. Saya dan teman-teman mengunjungi Dion di rumahnya dan ngobrol dengan si Dion serta orang tuanya. Akhirnya orang tuanya berterima kasih kepada kita yang telah menolong anaknya dan minta maaf kepada kita karena tidak mengajarkan anaknya tentang etika dan tata krama. Karena dibalik kesuksesan karirnya, tapi gagal mendidik anak tentang sopan santun. Singkat cerita, Dion mengucapkan terima kasih kepada saya, Kamal dan Andri. Saya ajak Dion bercanda dengan mengatakan, "Lo masih mau naik gunung lagi dengan kita-kita?" Dion mengatakan, "Masih mau naik gunung dengan kita-kita, kecuali satu gunung yang tidak mau didaki, yaitu Gunung Merapi." Saya, Kamal dan Andri bengong sejenak, tapi akhirnya kita tertawa bareng-bareng. Ya sudahlah, nggak usah dibahas lagi tentang gunung itu. Mari kita makan-makan dulu. Kebetulan kita lapar banget nih. Hehehe. Sekian cerita ini, terima kasih. Jika kalian punya cerita mistis, menarik, putar pendakian atau cerita yang lain, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau melalui email yang tertera di bawah. Dan juga, bagi kalian yang tampil jadi narasumber langsung, kalian juga bisa menghubungi kami. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa Siluman.